Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Manusia Baru bagian pertama. Ada 3 ayat yang mendasari perenungan kita saat ini, yaitu 2 Korintus 5:17, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, dan 1 Korintus 15 ayat 47. Saya membaca demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Setelah kita membahas mengenai malaikat sampai 5 seri, saya percaya saudara telah memperoleh pengetahuan baru tentang keberadaan malaikat dan apa saja fungsinya dalam hubungan dengan Allah dan orang percaya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manusia baru. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan mendapat penalti harus binasa. Namun di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit, di dalam Dia, setiap manusia berdosa yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, serta menyambut Dia dalam hatinya, dijamin oleh Allah menjadi manusia baru, manusia yang dilahirkan kembali. Di dalam Yesus Kristus, manusia Allah yang menjadi manusia, yang turun dari sorga. Manusia baru diciptakan sah oleh kebangkitannya dari kematian. Maut telah dikalahkan. Tidak ada yang dapat menghalangi lagi untuk terciptanya manusia baru buatan Allah. Maut atau kematian pun tidak dapat menghambat. Terbukti Yesus Kristus mampu bangkit dari kematian. Di dalam Dialah, di dalam Dia yang bangkit itu, tercipta manusia baru. Ciptaan yang baru. Yang lama berlalu. Kebangkitan Yesus Kristus juga memberikan jaminan pasti bahwa iman manusia baru ini tidak akan pernah sia-sia. Perlu kita pahami di sini bahwa manusia secara utuh merupakan kesatuan dari roh, jiwa, dan tubuh. Pada saat manusia baru diciptakan, maka roh saudara telah diperbaharui langsung oleh Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya, dan setiap yang mendengarkan renungan ini, ketika saudara percaya dan menerima Yesus Kristus ke dalam hatimu, percaya bahwa Dia telah mati dan bangkit untuk menanggung segala dosamu, Roh Kudus langsung memperbaharui rohmu. 1 Korintus 6 ayat 19. Dan Dia berdiam di dalam dirimu ini. Bagaimana dengan jiwa? Kalau roh diperbaharui langsung, kalau jiwa sedang diperbaharui, jiwa sedang diperbaharui dari hari ke hari, seirama dengan pertumbuhan imanmu. Jiwa saudara yang percaya dan menerima Kristus diperbaharui, sedang diperbaharui dari hari ke hari,
seirama dengan pertumbuhan imanmu. Roma 12 ayat 1 dan 2, 2 Korintus 3 ayat 18, Filipi 1 ayat 6 memberikan kita tuntunan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Supaya jiwa kita diperbaharui dari hari ke hari. Persembahkan tubuh itu menjadi korban yang hidup dan kudus. Apalagi yang harus dibuat? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Akal budi kita, pikiran kita harus diperbaharui oleh firman Allah setiap saat. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Korintus mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Roh itu berdiam di dalam roh kita. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Inilah proses terciptanya manusia baru. Bagaimana dengan tubuh? Tubuh saudara yang percaya kepada Yesus Kristus akan diperbaharui pada waktu hari kebangkitan. Saudara kita yang meninggal di dalam Yesus, tubuhnya dikubur. Rohnya ke sorga tanpa tubuh. Kapan dia akan dapat tubuh baru? Nanti waktu Yesus Kristus datang. Dia akan muncul, dia akan bangkit dengan mengenakan tubuh baru. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Kalau Yesus Kristus datang, sekejap tubuh yang fana ini diubah menjadi tubuh yang tidak fana, serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Dia akan mengubah tubuh kita menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3 ayat 21. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 57 menjelaskan, dalam sekejap mata nanti tubuh yang fana ini akan diubah menjadi tubuh yang kekal. Mereka yang mati di dalam Kristus sekali lagi akan bangkit dan mengenakan tubuh baru saat Dia datang. Selama hidup di bumi ini, Allah memberikan kita kemenangan atas dosa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh kehadiran Roh Kudus di dalam tubuh kita ini, diam di dalam roh kita. Dan Allah Bapa memberikan kita jawaban-jawaban doa senantiasa. Karena Dia Allah yang penuh tanggung jawab. Tidak membiarkan manusia baru ciptaannya ini akan kalah. Jadi, sebagai manusia baru, ciptaan baru Allah, kita harus paham bahwa roh kita sudah dibaharui total. Jiwa kita sedang diperbaharui terus-menerus oleh asupan firman Allah ke dalam diri kita. Tubuh kita akan diperbaharui nanti setelah kita meninggal. Atau kalau kita masih hidup, Yesus datang, diperbaharui dalam sekejap. Jika demikian,
manusia baru yang tidak tekun membaca firman, pembaharuan jiwanya mengalami stunting rohani, pertumbuhan yang tidak sehat, tidak mampu mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya ulangi, waktu kita dicipta menjadi manusia baru di dalam Yesus yang bangkit, manusia merupakan kesatuan dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita langsung baru, dan Roh Kudus diam di roh itu. Dan roh ini Alkitab katakan penurut, daging yang lemah, karena belum mengalami perubahan. Jiwa on the way, kalau saudara biasanya di WhatsApp oleh teman, posisi di mana? OTW ke sana. Nah, sekarang jiwa saudara OTW, on the way, diperbaharui dari hari ke sehari oleh firman Allah. Jadi konsumsilah firman Allah dengan baik dan benar serta cukup. Tubuh nanti waktu kita meninggal atau waktu Yesus datang. Saya harap saudara dapat memahami pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi setiap hari. Macetnya di mana sih? Pada masalah roh? Saya rasa tidak. Masalah jiwa, kemungkinan ada di situ. Masalah tubuh, kita sudah tahu baru nanti dia akan diperbarui. Sebab itu latih tubuhmu beribadah. Jadi, roh oke, jiwa OTW, tubuh nanti. Selamat hidup dinamis sebagai manusia baru. Manusia yang diciptakan baru dalam Yesus Kristus yang bangkit. Amin.